Oh, Mbaknya. Iya, emang Yang chat saya lumayan? iya. Oke, Mbak. Siapa ini namanya? Aku nama Kriati yang kemarin dari Kediri. Oke, Mbak Rahma. Mbak Rahma sekarang apa belum? Aku sekarang kelas 12. Masih kelas 12? Iya. Oh, jadi Mbak Rahma ini kok di Malang? Emang itu ada Kan dulu kakak kan kelas 12 ya, ini kan juga lagi libur. Terus kakak kan di UM. Nah, mumpung di Malang kita mau main juga sama kakak kan. Terus sama ibu itu disuruh nyari kampus kalian. Kan di sini di Malang kan banyak ada UM, UMN gitu disuruh nyari-nyari gitu. Terus aku kayak malah kan juga masih bingung, jadi ini nggak sepi gitu sekalian sama ketemu kakaknya. Oh iya, kebetulan ya, Kak juga ada tugas Iya, kan. iya. Oke, Mbak Rama ya. Mbak Rama ini masih masih kan di Iya, nggak sampai ya. kesibukannya di rumah sekarang ngapain? Kan kalau gue udah sini nyari kampus kan, jadi kayak nggak kan kita nggak bisa ngambilin SNBP, jadi masih kayak dia jadi kayak belajar UTBK lah ya. Soalnya kan SNBP itu kan nggak akurat, apalagi sekarang tuh kayak udah nggak bisa jadulin lah, jadi kayak ya yang bisa jadulin itu kayak SNBP gitu. Jadi Mbak Putri ini sekalian di Malang sama kakaknya. Kakaknya kuliah di mana? UN, Oh, di UM juga. jurusan sastra Indonesia. Oh, sastra Oh, murni. ya. Jadi anak Mbak Putri ini sekalian di Malang itu sekalian mencari-cari info kampus untuk masa depannya Mbak Putri gitu ya. Ya, kan sekalian aja kak. Kan apalagi aku ke di Malang kan deket kan. Nggak usah jauh-jauh juga. Berarti sekalian main-main sekalian cari info nih gitu. Ya, gue kan sekarang kan hari libur kak. Lagi Sabtu Minggu. Naik kesini sana dong. Kemarin itu naik bus. Oh, sama kakaknya juga. Iya, soalnya kakak habis pulang bus kesini. Kalian aja gitu. Kebetulan ya. Iya. Oke, Mbak Putri. Kalian masih 12. Berarti masa-masa ujian prakteknya udah belum? Kalau itu belum, soalnya kan masih abis ini lah. Abis kelas meeting Masih ya. Desember ya? Abis uas ya, ini kan abis uas. Terus ini kan lagi kelas meeting. Kayak Musim-musim. iya, Nah, gitu ya. jadi aku kalau kelas 12 kan bisa nggak ikut. Bisa juga kan. Iya, jadi sukanya cuma seneng-seneng doang ya, Iya, gitu ya. kan liburan ya udah malah aja gitu. Oke, Mbak Putih ya jadi Mbak Rama. Ya, ini mau boleh putih boleh Jadi Rama Putih hati ya? iya, kamu sudah Oke, Mbak Rama. Nah, ini kan sebelum kita melakukan sesi konseling gitu kan, eh, kakak ingin menjelaskan beberapa hal yang perlu Mbak Rama ketahui. Yang pertama ini ada akses kerahasiaan. Jadi sepanjang apapun cerita Mbak Rahma nanti kakak akan dengarkan tanpa Mbak Rahma takut ada hal yang bocor, jadi tidak perlu langsung, tidak perlu bimbang, tidak perlu Mbak Rahma takut khawatir hal-hal yang Mbak Rahma ucapkan kepada kakak ini akan bocor karena dalam konseling juga ini juga udah ada akses kerahasiaan gitu, jadi iya nggak apa-apa cerita aja semuanya yang Mbak Rahma pendam, yang Mbak Rahma rasakan selama ini. Iya, di tempat kerja Mbak, kamu masukin aja. Dan kakak berharap Mbak Rahma bisa terbuka sama kakak. Ambil itu sendiri lah, sendiri gitu. Jadi selanjutnya kakak akan menegaskan beberapa hal lagi. Yang kedua ini ada waktu. Jadi selama 30 menit ke depan kita akan melakukan sesi ini. Jadi Mbak Rahma ada waktu 30 menit untuk mengeluarkan semua unek-unek Mbak Rahma, semua hal-hal yang menjadi sampai kayak hidup dulu. iya gitu. Jadi Mbak Rahma itu ya harap bisa terbuka ya tanpa perlu takut gitu. Ya apalagi kan anak zaman sekarang punya butuh sambat tutok gitu kan kak. Iya. Oke, Mbak Rahma sendiri gimana tuh? Kayak gini deh. Apa? Sini namanya Mbak Rahma aja. Iya gini aja. Iya, oke. Oke, Mbak Rahma ya. Apa sih Mbak Rahma masalah yang akhir-akhir ini Mbak Rahma rasakan? Jadi kan di mana itu kan ada kak ya, jadi kayak nggak apa-apa lah sekalian sama ke malah iya. Nah, jadi kak kan aku tuh sebenarnya pengen banget di Italia, tapi orang tua itu kayak merasa biasa, tapi sama ini aku tuh tetap di IPA, nggak di bangsa, tapi aku itu kayak
rasanya kayak beda tuh kayak deg-degan gitu loh Kak, aku pressure. Soalnya gini kan orang tua emang passionnya tuh di bahasa, kakak aku juga bahasa kan. Tapi aku tuh kayak ada IPA, tapi setiap itu kayak apa ya, bukan dibully Kak, kayak apa ya, tiap hari tuh kayak misal aku kayak apa ya, ngomong ke orang tua capek banget nih Pak, misalnya ngomong lah emang dari awal kan udah gak disini Pak, gitu kayak kenapa kayak gitu kan emang kalau aku pengen kayak gini, passionnya gini kan harusnya didukung gak itu kenapa kayak gitu. Tapi juga pikir kan orang tua pengen yang terbaik, tapi kalau terbaik sebagai orang tua tapi kita jalanin aja gak ada yang suka kayak gak nyaman, itu gimana mau enjoy gitu loh Kak. Makanya itu kayak gimana gitu Kak sekarang, apalagi waktu dari usaha ya kan orang tua kan pasti ikut campur, udah jelas ikut campur lah kalau udah permasalahan kan. Nah itu kayak tetap disuruh ke bahasa. Terus aku bilang gitu lah, selama ini 3 tahun aku itu tuh buat apa gitu loh Pak. Padahal kan aku dari dulu kan seringnya lomba tuh biologi, ya kan, aku kan IPA. Nah, tapi orang tua tuh tetap kayak udah sastra Indonesia aja sama kayak kakak sama kayak ibu. Nanti biar bisa diarahin juga, soalnya kan ibu udah Basicnya di bahasa. iya, apalagi kan ibu ngajar kan, ngajar kayak di kampus gitu. Apalagi itu kan udah S3 di kampus kan pengalamannya lebih banyak gitu di sastra. Tapi aku suka nggak mau, tapi orang tua itu kayak, "Lah, kalau hari mau di IPA itu mau kemana arahnya gitu loh Kak." Soalnya kan terus aku juga kayak belum kesini, aku tuh juga bingung mau jadi gimana gitu loh. Apalagi nggak ada kayak ya aku harus sama siapa nggak ada yang terapi ini gitu. Apalagi kakak kan otomatis apa ya kayak dukung orang tua juga, soalnya dia orangnya sel kak, makanya kayak aku tuh bingung aku harus gimana. Apalagi kan sekarang udah semester 2 udah mepet banget kan sama hukuman eligible juga. Iya, hukuman eligible kan itu tengah Januari, sekarang Desember akhir itu kan nggak kerasa kak di sini hukuman eligible. Terus abis hukuman eligible itu kayak pemilihan jurusan, jadi kayak bingung nanti kan. Apalagi kan kalau kita milih jurusan gak ya, itu kan kalau nggak ada dua orang tua apalagi dua ibu itu kayak aduh gimana ini apalagi sendiri sekarang kan persyaratannya susah banget kak. Cuma ada satu gelombang kalau nggak salah yang benar-benar banget, makin susah gitu loh kak pembelajaran kamu juga gak bingung harus gimana. Saya kayak ibu aku tuh kayak tahunya ya di bahasa kan ya pengen yang terbaik ada, cuma kayak aku mikirnya kenapa selama ini tetap dibolehin 3 tahun di IPA, terus IPA tuh buat apa gitu loh kak. Apalagi selama ini aku itu udah kayak paten passion aku perasaannya itu kayak di IPA, apalagi khususnya di bio, soalnya kan minat bio banget kan kak dari MTS aku dari kayak ini itu serem gitu loh kak. Aku kayak orang tua tuh gak support, aku juga gak tahu apa gitu loh kak. Oke Mbak, Akti tadi kesini udah izin sama kakaknya belum? Udah kan dia tadi juga yang kan Di dia itu kayak biasanya dia itu mau ulang juga enggak. oh Saat sekalian dulu ya. Oke, Mbak Rama tadi kan cerita kalau misalnya orang tua Mbak Rama ini dari awal juga dulunya tuh di bahasa, cuma Mbak Rama ini dari SMP MTS tuh udah mulai tuh di biologi ya. Iya minatnya di situ kak. Sering banget udah Iya aku juga sering juga, tapi kayak anehnya kan aku udah dapet juga kakak ya kak ya lumayan banyak, tapi kenapa sih nggak bisa buat orang tua tuh percaya gitu loh kak kalau aku itu passionnya di situ, tetap maksa bahasa aku sebenarnya tuh kayak kenapa gitu loh bu. berarti itu ya mungkin dari orang tua Mbak Rama ini kurang mendukung Mbak Rama langsung di biologi gitu ya. Ketika biologi itu kayak Padahal keinginannya tuh Mbak Rama tuh di biologi di IPA begitu. iya, tapi sebenarnya itu support. Cuman kayak ya namanya ibu ya kak berperan banget di rumah. Apalagi kan yang merawat yang gimana ya mungkin harus bilang. Cuman kayak rasanya itu kayak gimana kak ya namanya juga passion. Kayak bingung juga sekarang. Ini harus gimana. Tapi kalau dari masa kecilnya Mbak Rama ini segala keputusan itu ada di tangan orang tua apa ada di tangan Mbak Rama sendiri? Nah kalau itu kayak sebenarnya kan orang tua itu setuju banget. Kayak sampai sekarang juga itu kalau anak lain tuh harus sama kakak. Kalau mau ngomong kayak aku tuh nggak kayak sama dulu nggak boleh. Sulit. Kemana-mana tuh harus ada yang dampingin harus kakak itu kan harus ada kakak kalau misal aku mau tapi berjalan raya aja harus sama ayah kayak ngapain gitu loh. Sama kita tugas-tugas kan kalau ada sama ayah terus kan ayah juga kerja kan capek. Kalau
apalagi di binaan itu kan kayak nggak nggak selesai tugasnya gitu loh. Jadi ya ibu sih, jadi ibu perasaannya itu kan kayak apalagi yang cari uang banyak ya dalam hidupnya daripada ayah gitu loh. Jadi kayak sesuai ya dari ibu, apalagi kan kalau ibu nggak tahu ya kalau yang berkeputusan itu kayak apa kan gitu iya harus ibu juga Mungkin dari kebiasaan dari pola asuh hidupnya Mbak Rama ini dari sejak kecil tuh Mbak Rama anaknya manut banget sama ibu gitu. ya lempeng gitu Iya. Kalau boleh tahu, ibu sekarang ada di mana kerjanya? itu instansinya Pak. Iya. Di IAS dulu. Oh, ibu kerja di IAIN, Iya. bisa di IAIN gitu ya. Dosen sastra Indonesia. Iya, pendidikan bahasa Indonesia. Oh, berarti ibunya Mbak Rama ini dosen PBSID ya, dosen PBSID. Iya, di sana. Nah, karena kebetulan ibunya Mbak Rama ini dosen PBSID, secara tidak langsung anak-anak ini diarahin biar masuk ke bahasa Indonesia gitu ya. Anaknya kan juga ibu ya beliau tuh udah tahu gitu loh Kak, ini tuh bisa kemana aja gitu loh. Tapi ya gimana ya, kayak Bukan passion. ya kita juga nggak mau gitu loh. Tapi kalau nekat ambil itu, nekat ngambil bebasan, tapi nggak mau gitu loh Kak. Tapi setelah nekat ngambil dia juga kayak nanti yang banyak kan dari orang tua gitu loh, nggak dari semua. Kalau Ya, kita orang tua tidak bisa menjadi orang tua gitu. ya benar, apalagi kan kalau masih umur segini kayaknya kan nggak mungkin dong mencari uang sendiri gitu, apalagi kan masih jadi pelajar. Iya. Ya kan semua itu juga harus orang tua lah, kembali lagi ke orang tua kita lagi. Jadi apa namanya Mbak Rama ini mau mengikuti nurun hatinya sendiri, tapi di sisi lain tuh aduh orang tua yang membiayai aku udah misalnya nggak mampu sama orang tua ya gimana gitu. Iya. Di sisi lain kalau Mbak Rama ngerti kemauan orang tua itu bukan passionku, nanti jalan nanti setengah-setengah nggak enak nggak enjoy gitu. Ya. Kalau untuk kakak Mbak Rama sendiri ini kakaknya support Mbak Rama untuk mengambil jurusan yang Mbak Rama ikuti atau yang orang tua itu? Nah, kan kakak aku tuh orang tuh juga kayak aku nelfon gitu Mbak. Iya. Tapi sebenarnya kakak aku tuh dulu kayaknya di Geo. Tapi dia tuh tipe anak kalau ya kalau anaknya gini ya udah gini aja berubah biar seneng gitu loh Kak. Nggak kayak aku sama aku tuh agak kayak aku nyanyi ini, makanya aku sempet 3 tahun di IPA itu Kak. Iya, kalau kakak aku dulu kan IPS. Ya mungkin Itu yang bikin kakak bimbang gitu loh Kak. Apalagi kakak itu gitu lah turutin aja emang kan kita apa ya itu sama orang tua sama orang tua, apalagi kan ibu udah tahu kalau basicnya bahasa itu diarahin kemana, biar ya kita sesuai gampang gitu loh Kak. Tapi aku kayak akal nggak mau gitu ya nggak mau gitu loh. Nah, bikin aku pun di situ. berarti itu ya apa namanya kan sekarang Mbak Rama masih kelas 12. Iya. Ini masih pengumuman eligible-nya belum ya? Belum, masih Januari, masih ada expo juga. Oh iya, jadi secara nggak langsung nanti waktu expo kampus di sekolahnya Mbak Rama kan Mbak Rama bisa lihat kayak kampus ini loh, ini ada jurusan ini. Iya, yang unggul gitu. Gitu. Apa gitu kan Kak? Iya, terus secara nggak langsung juga Mbak Rama juga akan melihat kayak kan nanti kan di sini kan ada kakak tingkatnya Mbak Rama, kakak kelasnya Mbak Rama yang bisa Mbak Rama pengen masuk univ ini nih, terus ada kakak tingkatnya yang pilih Mbak Rama ada tingkat Mbak Rama yang jurusannya itu sesuai sama yang dipilih Mbak Rama. Iya, kan mikirnya kayak di peluangnya juga, apalagi kan aku punya banyak sertif juara lah gitu kan. Itu kayak ini peluangnya gede, tapi aku mikir kalau di bahasa kok nggak ada peluang Kak. Apalagi kan sertif bener-bener yang aku ikutin itu kayak passionnya di biologi. Iya. Makanya. Apakah Mbak Rama udah pernah mencoba komunikasi sama orang tua begitu kalau aku tuh nggak suka di sastra Indonesia di Indonesia, aku tuh nanya di IPA gitu udah pernah untuk komunikasi? Udah Kak, tapi malah responnya belum. Nah kan itu ada ayah, ada kakak, ada ibu juga. Nah kalau ayah ya yang penting kamu seneng sih gitu. Apalagi kamu yang tahu diri kamu yang tahu kamu harusnya gimana. Tapi kalau ibu tetap gini, tapi kalau dia itu kan sekarang umurnya masih labil, bilangnya ke ayah gitu. Nah dia tuh belum bisa nentuin arah. Kita sebagai orang tua tuh harus bisa nentuin. Nah kita tuh kayak gimana gitu. Tapi aku kayak ibu aku tuh udah serp di video, kenapa aku gak boleh begini? Tapi kamu tuh gak tahu kamu depannya mau gimana kalau begini. Sekarang aku tanya, terus kamu gak mikir
Nah, aku tahu kok sebenarnya, cuma kalau aku ngomong nanti tetap malah jadi gede gitu loh kedengarannya. Karena bagi kakak itu kayak, ya udah kenapa sih, kenapa nggak berbahasa aja, iya. Cuma kayak, gimana? Dari segi keluarganya Mbak Rama ini sebenarnya tuh ayahnya tuh netral ya, kayak Iya. apapun yang Mbak Rama condong atau berarti itu diikuti aja. Cuman karena kakaknya sama ibunya itu condongnya di bahasa, jadi kayak kakaknya juga ikut kayak untuk bilang-bilang Iya, saja ikutin aja. tapi padahal kan gimana nggak ya, tapi aku lebih ke ayah, terus misal aku sama berdua sama ayah, terus kata ayah, ya sebenarnya nggak apa-apa sih, ayah juga ingin aja yang terbaik lah, gimana, apalagi kan udah apa ya, dikit lagi kali kayak udah kemarin akhir tuh udah nggak terasa loh Kak, kayak abis ini udah pendaftaran SNBP itu kan, pendataan habis ada juga, kan kayak bingung dulu sekarang harus gimana. Apa Mbak Rama ini dari lingkungan keluarga yang lain, maksudnya kayak dari segi tante, budaya siapa ada Mbak Rama ada cerita nggak kamu? Nah kan kalau dari itu kan semua itu pendidikan Kak, jadi semua dari guru, dari dosen semua. Kalau Pak Le ya, Bu, Iya. itu jadi dosen di Malang lebih dulu ya Kak. Malang, di Malang, di Malang. itu jurusannya dosen Bahasa, bahasa juga kan Kak. Oh. Terus itu ada yang memang di SD, Pak Le aku juga, itu di bahasa Arab juga. Terus ada adik ibu lagi yang paling kecil, cewek, itu bule aku, dia tuh di Win 1 Tulungagung, jadi dosen, iya, jadi dosen manajemen. Terus aku kayak gimana ya, semua itu kayak selalu bahasa. Tiba-tiba aku IPA kan mereka kayak, loh ngapain di IPA, kamu jadi apa di IPA, apalagi mereka kan tahunya background itu kayak tahunya pekerjaan, terus pekerja itu di pendidikan gitu kan Kak. Terus kayak, emang kamu mau jadi guru IPA? Nah aku bilang gini, enggak, aku nggak pengen jadi guru. Mereka langsung kayak, hah gitu Kak, soalnya keluarga gitu guru semua, apalagi kakak kan bergaya anaknya yang pengen guru juga kan, apalagi ya walaupun murni, tapi kan kayak dia itu juga, tapi kan udah tulisan Kak ya, dia kalau nggak salah, lupa aku, tapi nanti kan tetap bisa di pendidikan ya Kak kalau murni. Nah ada niat ke situ juga, terus aku bilang gini, ya kan tadi aku pengennya tuh di murni, kan pengen jadi apa, terus aku pengen, ya aku bilang ya Kak, akhirnya kayak, ya aku nggak boleh diem aja nih, aku harus speak up kayak, dia tuh ya nggak se-underrated gitu lah, kayak kenapa mereka underrated banget sama Bio gitu loh. Nah aku bilang kalau dia itu terus kerjanya juga gede, juga banyak kalau kayak bisa jadi laboran gitu Kak, terus habis itu bisa kerja di Bepom, terus kan kayak seru gitu loh Kak. Iya, prospeknya, tapi mungkin keluarganya Mbak Rama ini kurang tahu gitu ya. Iya. Mungkin karena keluarga Mbak Rama ini memang backgroundnya juga nggak. Iya, dan rata-rata backgroundnya tuh ke pendidikan gitu ya, kayak guru, dosen, jadi kayak mereka tuh mikirnya justru yang basic-basic kayak matematika mungkin, terus bahasa Indonesia kayak yang gitu. Kalau yang IPA murni gitu emang belum tahu, padahal nggak ikuti Mbak Rama ini contohnya ke situ gitu ya. Ya padahal kan nggak pengen jadi guru kayak aku mikirnya, aku lihat mereka tuh kayak ini bukan aku kayak kalau mendidik mereka gitu. Tapi apa ya, dari orang tua aku sendiri kan kayak keluarga inti aja nggak dukung, yang dukung cuma ya aja, dari keluarga ibu, dari keluarga besar lah kan, itu juga nggak dukung. Nah, kayak aduh, tapi kalau nurutin mereka aku kayak tersiksa, malah kayak buang-buang uang gitu loh Kak kuliah, nanti malah nggak enjoy, malah kayak ya nggak seru gitu loh Kak. Kalau nurutin keluarga itu gimana ya? Ya karena Mbak Rama kan tadi kan cerita kalau dibawa ke Malang sama kakaknya ini sekalian jalan-jalan, terus ada sesi konseling ini juga. Iya, mungkin iya, berarti secara tidak langsung tuh Mbak Rama udah tahu bentukannya Malang seperti apa, kampus-kampus di Malang seperti apa gitu ya. Terus untuk yang Mbak Rama bilang kalau misalnya pengen tetap di jurusan yang sains gitu tadi, Mbak Rama pernah sampai ke bawah mimpi nggak? Ya kan, kebawa mimpinya tuh kayak ingat kata-kata orang tua kayak, kamu kalau nggak nurut sama orang tua mau nurut sama siapa begitu, enggak kayak ya kadang itu kayak nangis gitu loh, kayak aduh tapi ya bener juga, tapi kayak harus gimana. Berarti harus mulai cari-cari ya info nih biologi itu seperti apa di sains
Mbak Lama ini kalau saya boleh tahu mau kamu masuk kampus mana sih? Nah, kalau itu kan sebenarnya kalau di UPI aku juga minat banget Kak, cuma kayak itu tinggi banget. Nah, tapi kalau iya bener tinggi banget, apalagi SNBP. SNBP kan kalau UPI kata orang-orang itu lihat presentasi sekolah kayaknya, presentasi apa ya kayak ya sekolahnya track recordnya ya sekolah kelasmu gitu ya? Iya itu juga. Nah, tapi kalau kamu kelas di UPI itu rata-rata kalau MIPA itu dikit Kak. Biasanya kalau enggak yang di IPA, D3 itu ada yang sastra, ada yang sosial, tapi kalau saintek jarang gitu loh Pak. Adanya mandiri kan nggak ngaruh di SNBP. Nah, terus aku kayak di UM ini kan banyak kan Kak, lumayan banyak. Kan Udah dikasih tahu kakaknya juga? Apa? Udah dikasih tahu sama kakaknya ada jurusan ini. Ya, dia juga jelasin nanti ilmunya kayak gini, terus jurusannya ini aja. Nanti kalau kamu di sini tuh kayak gini loh, gitu. Ya, untungnya kakaknya tuh di sini di Malang gitu loh, jadi kan iya keren kalau di UM aku pernah di UM juga soalnya aku mikirnya kalau di UM itu kan kayak peluangnya lebih tinggi gitu Mbak. dari madrasah itu madrasah aliyah ya? Iya di madrasah Aliyah. Jadi kakak tingkat yang di mana UM sekarang banyak ya berarti? Iya banyak Kak, makanya aku kayak ini peluangnya pasti tinggi deh, apalagi nilai sertif aku juga pernah ikut lomba di UM juga Kak, dapat Oh, pernah ikut lomba di Iya UM? kan yang ngelain kayak HMD ya kayak ini pasti aku lolos sih gitu. Berarti Lagi ada label UM-nya gitu. sempat Mbak Rama ini sempat udah berkomunikasi sama orang tua kalau aku tuh nggak suka mau di jurusan ini, cuman karena ya akhir-akhir ini kalau yang lama dulu tuh kayak bener-bener ditentang banget karena jadi secara tidak langsung secara tidak langsung Mbak orang tua Mbak Rama terutama ibu ini udah kayak lampu kuning ya? ya makanya aku kayak aduh ini kan dibolehin sih kayaknya, tapi ya masih kayak ya masih mikir gitu loh Kak, ibu kayak ya udah diterima ini lah, tapi aku bilang gini, tapi Bu sebentar lagi apalagi Januari kan udah pengumuman eligible, abis pengumuman eligible kan itu kayak pengumuman SNBP pendaftaran dulu lah. Nah itu kayak kan pemilihan jurusan, makanya kayak ayo lah Bu cepet lah kalau emang Ibu nggak ya udah gimana. Mbak Rama ini apa pernah sedih yang berkepanjangan dulu kayak orang tua maunya gini tapi beberapa waktu lalu sudah pengumuman eligible terus SNBP, Mbak Rama masih bimbang gitu kan, aku bingung gimana ya ikut orang tua atau aku sendiri gitu. Nah kalau gini Kak sebenarnya kan lomba tuh jarang banget ngomong sama Ibu, soalnya di sana juga dibolehin, apalagi kan kayak ganggu pelajaran sehari-hari gitu loh Kak, kalau itu mikirnya gitu. Nah tapi aku sempet ikut ternyata bilang aku dapet ini loh, kenapa gak bilang kayak harus orang tua aku tuh aduh ini aku sempet awalnya tuh sempet sedih Kak, kayak nanti kalau aku ngomong aku tuh kayak overthinking gitu Kak, nanti orang tua responnya bakal gimana, tapi kayak kalau aku gak berani ngomong sekarang nanti malah aku yang kayak apa ya salah sendiri gitu lah ke depannya, apalagi kan yang jalan hidup aku gitu loh, orang tua ya emang yang ngarahin, cuma kayak yang jalan kan untuk kita sendiri gitu loh Kak, jadi kayak aku udah yakin gini, tapi orang tua tuh tetap kayak yang terutama ibu ya, terus kata ibu gini, ya udah ditimbang dulu, ya nggak apa-apa sih dia sebenarnya, aku udah nggak wah ini boleh ini, tapi katanya tetap kayak ya yang pilihan kedua itu biar kamu pengennya ya, tapi enggak Kak, aku malah kayak kaget banget sih tiba-tiba ibu itu bilang gini, kalau itu kan milih berapa sih kalau SNBP kan, aku bilang kalau SNBP itu milih dua, aku bilang 1 sama 2, pilihnya di mana, akhirnya OM semua, soalnya kan biasanya kalau pilih satu kampus tuh lebih gede ya kan. Nah aku tuh bilang akhirnya di Timur, terus itu kamu taruh pilihan berapa gitu, aku bilang pilihan pertama. Kenapa nggak berbeda? Terus aku bilang loh, nah yang pertama di siapa? Katanya tadi boleh gitu. Kenapa nggak milih biologi aja nanti dari guru? Oh tetap guru nih aku kayak ya kan daripada bahasa kan udah nggak ada apa-apa, kayak udah apa ya emang nggak passion nggak minat gitu kan. Terus kayak oh berarti aku dibolehin di biologi. Ya udah tapi nggak apa-apa sih. Kayak orang tua tuh udah Agak nggak apa-apa ya, gitu nggak seperti yang dulu gitu ya. Iya kak dulu waktu kelas 11 juga parah banget, aku sampai kayak
Berarti ada stres Mbak Rama yang Sempat orang stres tua Kak, 2 tahun itu kayak gimana ceritakan? iya, sampai kayak kenapa sih nggak dukung, kenapa sih nggak dukung, apalagi saudara-saudara gitu. Malah kayak nggak dukung gitu loh Kak, malah kalau emang nggak mau di pendidikan ambil bisnis aja sekalian gitu misal. Tapi aku kayak enggak, aku pengennya di IPA gitu loh Kak. Emang dari awal pengennya di IPA, apalagi passion aku di bio, aku rasanya gitu. Selama ini kayak belajar, terus kayak kan apalagi MTSM gimana itu kan ada praktikum kayak seru banget gitu loh Kak, kayak apalagi di Random banget ya. iya gitu. Mbak Putih nanti membayangkan kalau ya sama kayak gini nanti gue pasti seru gitu. Lebih seru, apalagi kan karena tugasnya lebih menantang gitu, kayak gimana sih semua menantang apa gitu. Jadinya kayak kepo gitu Kak. Oke Mbak Rama, semua yang Mbak Rama ceritakan tadi itu kan semua itu kembalinya ke diri Mbak Rama sendiri ya. Jadi kayak Mbak Rama nanti kan yang menjalani, kan kakak kan yang nggak tahu ya. Kakak kan hanya mengasih saran sama menjadi pendengarnya Mbak Rama gitu ya. Semuanya, semua hal yang Mbak Rama ceritakan ini dikembalikan lagi ke diri Mbak Rama sendiri. Mbak Rama tinggalnya di mana? Kalau Mbak Rama mungkin ingin menceritakan dirinya ibu, Mbak Rama bisa komunikasi 2 orang dengan ibu. Lebih aja. sih Kak. Iya, lebih intinya sama ibu atau sama ayah gitu ya. Mungkin kalau kakaknya kurang sportif, kakaknya nggak usah diajak komunikasi dulu. Komunikasinya ke ibu dulu aja. Komunikasi yang serius gitu kayak Mbak Rama menjelaskan, Bu, aku tuh udah nyari IPA, aku mau ambil jurusan IPA, jangan maksa aku untuk ambil jurusan bahasa hanya karena ibu tuh basicnya tuh di bahasa, aku juga punya basic sendiri gitu. Terus Mbak Rama juga bisa mendapatkan ibunya Mbak Rama kayak, aku udah kenal loh lomba UN, terus aku tuh juga mau wujudin apa yang aku condong gitu. Mbak Rama bisa bilang gitu aja ke ibu. Kayak aku tuh punya juga, aku Iya, bisa gitu. Mbak Rama yakin aja ke ibu bagaimana nanti depan ibunya. Terus kalau untuk masalah kakak, Mbak Rama bisa bilang komunikasi 2 arah juga sama kakak, bilang kalau aku sukanya tuh di ini lomba. Aku kalau kakak sebenarnya nggak dominan banget sih Kak, soalnya kan kakak itu lebih kayak ya terserah kamu, tapi kalau menurut orang tua itu lebih bagus dia bilang gitu. Jadi dia kayak lebih netral, kalau ayah itu lebih terserah kamu, kalau ibu itu ya punya pendirian sendiri gitu. Oke, dari yang Mbak Rama ceritakan tadi, apakah masih ada beban yang mengganjal dalam hidup Mbak Rama? Kalau beban sebenarnya sih udah agak lengkap ya, apalagi ibu yang kayak kan semua itu terpaut ke ibu ya, kalau di keluarga gitu. Nah ibu itu bilang kayak ya udah diberikan diri aja, dan yang pilihan pertama sama pilihan kedua itu kan mulai kayak aduh alhamdulillah gitu loh kan, udah nggak apa maksa bahasa lagi, tapi kadang itu kayak yakin gitu tetap memilih kita, soalnya kan itu kan punya hal banget kayak biasanya kayak itu tuh ada gini-gini teraku juga kayak masa sih teraku tanya kan ke kakak kayak dia emang ada langkah kakak tuh gini nanti kamu tapi kalau emang passion emang seneng jadi kayak Jalannya tuh nggak setengah-setengah gitu ya. ya walaupun tetap capek tapi namanya kalau kita seneng kan ya udah kayak malah jadi apa nggak ya, malah jadi kayak healing kita gitu loh Kak, orang-orang bilangnya gitu. Berarti nanti semuanya kakak kembalikan ke Mbak Rama ya. Mbak Rama tinggalnya di mana, meninggalnya di mana, itu yang menjalankan nanti kan ke Mbak Rama, nggak kakak gitu kan. Jadi kayak misal Mbak Rama tetap mau menuruti kemauan sang ibu gitu, bisa komunikasi lagi. Terus nanti Mbak Rama biar bilang kalau misalnya aku biasanya di IPA, Bu, ini masuk di jurusan IPA, kuliah itu bilang aja nggak apa-apa. Apalagi habis lihat kampus ini kan apalagi bisa yakin kan kayak di sini lebih itu loh apa tugasnya bagus. Bilang aja misalnya udah kerja di sini ini kan lebih bisa ngatilin nggak ya kalau aku gitu kan habis ini kan ini kan lebih bisa di sini terus kayak aku bisa dibilang ke ibu gitu. Setidaknya ibunya Mbak Rama tuh udah ada gambaran pandangan gitu kayak misalnya nanti setelah lulus anaknya tuh mau gimana sih gitu. Ibu itu lebih ke gitu kalau Iya. soalnya itu nggak suka kalau masa depannya gitu. ya benar, ibu itu nggak suka kalau lihat pengangguran apalagi kalau pelajaran. iya kalau merawat anak aja itu kayak nanti kamu tuh bosen gitu loh, apalagi anak sekarang tuh ada baby blues sampai gimana kan nanti kalau bermain
ada kayak temennya temen gitu kan. Nah terus itu mikirnya kalau jadi rumah tangga aja kan sebenarnya juga mau ya bagus, cuman kayak ini kayaknya kamu itu tetap punya apa ya, punya circle, punya teman, punya teman gitu loh Kak, jadi kamu tuh nggak bosan gitu loh, tetap bekerja aja gitu. Oke Mbak Rama ya, setelah Mbak Rama cerita tadi, izinnya Kak rangkum sedikit ya kita yang Mbak. Jadi Mbak Rama ini punya beban tersendiri karena habis ini kan juga pemilihan jurusan jalur undangan SNBP itu ya, dan masih belum eligible di pengumuman eligible juga. Iya. Sejauh ini Mbak Rama udah kayak meraih sama Allah belum, kayak meraih sholat malam. Ya itu pasti ada Kak ya, berarti kelas 12. Terus aku mikirnya kayak aku tuh yakin banget, apalagi selama ini kan aku nggak lepas dari 3 besar dari kelas 10. Tapi sempet sih pikiran yang juga itu rasanya kayak aduh nggak pernah, kayak nggak sedih gitu loh Kak, apalagi selama ini 1, 2, 1, 2. Tapi lawannya tetap itu aja, temen aku cowok itu kayak misalnya satu dia 2, aku 2 dia 1. Nah tiba-tiba aku 3, terus temen aku yang bawah itu malah kayak gak adil banget, tiba-tiba dia yang 2, kayak apaan gitu kan. Mbak Rama ini anak yang cerdas ya berarti. Ya alhamdulillah. Jadi ya sesuai yang saya katakan tadi, Mbak Rama bisa mengkomunikasikan lagi sama orang tua, karena semua yang menjadi tetap Mbak Rama. Daripada nanti Mbak Rama keinginan orang tua terus menjalani tidak ikhlas setengah-setengah gitu kan, nggak enak, bisa batin sendiri gitu kan. Mbak Rama komunikasi dulu aja, komunikasi aja sama orang tua, terus ajak ayahnya juga berkomunikasi gitu. Mulai ajak bareng-bareng gitu. Aku tuh harus gimana ya. Oke Mbak Rama, sebelum melakukan ini ditutup, sesi ditutup, apakah Mbak Rama ada hal yang ingin disampaikan lagi dengan pikiran Mbak Rama sendiri? Kalau ini udah sih kayak ada plong gitu. Agak plong ya? Iya kan selama ini tuh nggak ada yang beda cerita gitu loh. Berarti Mbak Rama kakak itu kalau dari teman-teman pertemanan dekat ini ada support ya kayak. Nah kalau teman-teman aku kan tahu sendiri kan nggak aku di sekolah kayak gini ya. Itu dia juga, mereka itu gurunya di biologi yang lain kan selama ini guru biologi kan kayak kamu ambil bio aja, itu nilainya oke gini. Nah terus baru kayak terus habis itu kayak gimana ya, teman-teman juga biologi aja, biologi oke loh, apalagi kan kalau anak-anak SMA kan anak apa ya, mereka tuh nggak lebih dari nyontek gitu loh enggak, jadi mereka kalau biologi kamu aja gitu loh kan, jadi kayak udahlah kamu ambil bio aja kenapa sih gitu. Makanya aku yang bikin jalur kayak tapi aku belum bisa bilang ya aku ambil bio kok, kayak masih mundur gitu Kak. Tapi sejauh ini kan apalagi akhir-akhir ini aku udah banget kayak Kak, kan menunggu sebelum aku mau ke Malang gitu, kayak tiba-tiba udah nggak apa-apa udah ngambil ini aja, tapi yang bilang kamu tetap pendidikan. Mungkin orang tua taunya arah ke guru gitu loh Kak. Setidaknya aku tuh ada gambaran kalau pendidikan itu nanti gimana harusnya. Oke Mbak Putri, sebelum kita ke sesi akhir sesi konseling ini, ini tadi udah plong ya, udah agak lega gitu ya. Kakak juga mengucapkan terima kasih sudah mau membantu tugas kakak dalam ini. Mungkin cukup itu. Nanti kalau misalnya Mbak Rama ini ada hal-hal yang ingin diceritakan kembali, nanti nggak apa-apa, Mbak Rama hubungin kakak aja lah. Bisa kembali gitu. Iya nggak apa-apa. Kebetulan ini kan Mbak Rama kan juga kakak udah tahu gitu loh sebelumnya pemilihan jurusan, dan pesan dari kakak Mbak Rama tidak berdoa aja kan, habis ini juga mau ngomong eligible kan. Ya, terus barang itu kan juga. Iya. Aduh galau banget. Belum ada oprek ya? Belum, abis ini kayaknya. Abis kelas meeting loh Kak, kan kayak masih acara ya, sekolah. Tapi kelas meeting udah gak ikutan, kelas 12 ini masih pengumuman Kak, kayak kan setiap guru itu beda-beda ya. Kayak misal kalau yang KWU itu denger-denger itu mah Kak prakarya itu bikin kayak tumpeng gitu, kelompok. Tapi kan yang bagi kelompok itu ngurus kelas itu masih ngomongin sih, kayak ngurus kelasnya baginya gimana. Tapi udah ada rancangan gitu loh kayak gurunya itu mau ngasih gini gitu. Terus kalau yang agama-agama kan madrasah kayak gitu kan ada hafalan gitu lah, nggak luput dari itu sih kan kalau madrasah mah. Nah terus ya gitu sih kan kayak belum terlaksana sih beberapa, cuman kayak
udah ada jangan-jangan gitu. Kayaknya abis tahun baru deh Kak. Oke Mbak Rama, semangat, jangan menyerah, ikuti kata hati Mbak Rama, tetap menghargai orang tua. Mbak Rama ini pulangnya dijemput kakak atau mungkin Abis ini mau itu sih Kak, kan aku ada temen di Malang. oh Ada mau main dulu sama temen saya. gitu. Tapi ya tetap di UMK sini. Nah kan ada yang tapi nggak temen MA sih, kayak dia tuh dari SMA akselerasi gitu loh Kak. Jadi kan dia udah kuliah gitu Oh dia anak percepatan ya berarti? Iya anak percepatan. Jadi sepatan Mbak Rama ya? Iya, masih sekuran kan dulu pernah jadi teman SMP, tapi dia SMA nggak akselerasi jadi kayak ayo teman bilang kayak dia anak itu Kak apa UM. Iya dia di sini MIPA juga. MIPA juga. Bisa tanya-tanya dong berarti? Iya tapi dia anak kimia beda kan. Iya. Oke Mbak Rama, apakah sesi konseling ini bisa kita akhiri? Boleh Kak, makasih banget Kak. Oke Mbak Rama, nanti kalau misalnya Mbak Rama ada cerita lagi ke Mbak Rama punya jawaban sendiri, Mbak Rama bisa menghubungi saya lagi ya. Tanpa perlu sungkan, tanpa perlu ragu gitu ya. Terus tangannya pegang. Nanti setelah saya kabari kok. Oh, ya. Makasih Mbak Rama ya. Oke, terima kasih banyak Kak. Oke. Hati-hati. Ya. Oke.